3. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang, Bu Lasri. Kelihatannya Pak Ari sekarang udah nggak sibuk ya. Iya, Bu, Alhamdulillah ini. Tapi ada yang mengganjal di pikiran saya, Bu, dari kemarin-kemarin itu yang saya cerita ke Ibu. Oh iya, iya saya juga mau menanyakan nih Bapak, kan Bapak mau diskusi nih. Kalau mau disampaikan, nggak apa-apa Pak, sekarang saya kebetulan sedang istirahat. Duh, dengan senang hati, Bu, kalau Ibu mau bantu saya ngobrol, Iya, kalau iya. Ibu, apakah Ibu ada waktu, Bu? Ada Pak. Iya, Ya udah tuh ya kita mulai ya Bapak. Kira-kira apa sih Pak yang mau kita bicarain hari ini? Soalnya kemarin saya kurang menyimak. iya, karena karena kan gini, Bu, permasalahan saya itu pada saat pembelajaran anak ribut aja. Ya, anak ribut, tidak mau diem, kemudian tidak fokus ke memperhatikan saya gitu, Bu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita udah diskusi, apa yang mau Bapak inginkan, apa yang Bapak dapatkan atau peroleh dari percakapan kita kali ini. Saya ingin diskusi kita kali ini bisa memecahkan masalah saya supaya kelas lebih tenang dan anak fokus belajar itu, Bu. Oh ya, jadi kelas lebih tenang ya Pak ya. Oke Pak, sekarang Bapak boleh ceritakan atau deskripsikan atau gambarkan situasi sekarang seperti apa di kelas Bapak. Iya, saya kan Lebih ngajar kelas, spesifik ya. iya, saya ngajar kelas 3 SD, Bu. Anak-anaknya Hmm. gak mau diem. Setiap saya ngajar, ada yang lari-lari, ada yang ribut, ada yang nyanyi, ada yang ngobrol. Pas saya tegur kan kalau anak kecil nggak enak ya, Bu. Takutnya dia Iya. nangis, takutnya apa. Ya akhirnya saya hanya paling eh, ngajakin, ayo diam dulu, perhatikan Bapak, paling gitu-gitu. Itu pun tidak lama kembali lagi ribut. Iya. Nah, dari situasi yang Bapak alami ini, jika diukur dari skala 1 sampai 10 berapa? Paling nilainya 4. Hmm, jadi Bapak idealnya pengennya berapa nih, Pak? Kalau ideal sih inginnya ya 9 atau 10 ya, Bu ya. Hmm, hmm. Selain itu, apa faktor yang mempengaruhi kenapa si anak bisa beribut? Ya kalau yang 9 itu menurut saya, Bu, yang nilai 9 atau 10 itu adalah anaknya diam ya, tenang, Hmm, ikhlas, fokus pada pembelajaran dan ya. eh, apa dan dia fokus belajar, tidak tidak mondar-mandir, itu intinya fokus belajar dan tenang dalam mengikuti pembelajaran sehingga saya bisa menyampaikan materi dengan baik ya untuk siswa saya gitu. Dari situasi yang Bapak tadi sebutkan, fakta-faktanya seperti anak yang mundar-mandir, terus tidak fokus. Coba Bapak prioritaskan. Beri bobot ya, dari 10% sampai 100%. Faktor yang tadi sudah Bapak sebutkan. Bagi-bagi nih, Pak. Ya, untuk yang faktor anak-anak yang ribut, berapa persen nih, Pak? Yang ribut ya ributnya karena lari-lari dan ngobrol itu paling tinggi, Bu. Jadi 70% anak ribut gitu. Kemudian sisanya yang apa? Yang tidak fokus paling 30% ya karena ribut itu jadi tidak fokus 30% jadi. Oh ya, jadi Bapak lebih memprioritaskan untuk apa ya? Hari ini kita kan ngobrol ya untuk membantu masalah Bapak. Kita prioritaskan saja Pak ke hal yang anak yang suka ribut ya. Mm-mm. Ya Pak, deal ya. Iya, iya. Nah Bapak, apakah Bapak ada gagasan atau ide yang Bapak siapkan untuk dapat mengatasi prioritas tadi? Kalau Kira-kira udah terbayang belum kira-kira untuk mengatasinya? pada saat saya baca internet ya, Bu ya, pada saat Iya. baca di googling di internet, saya jadi tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi yang baru saya Hmm. pelajari. Nah, itu ya ternyata untuk memfokuskan anak untuk belajar bisa dengan diferensiasi ya. Jadi saya kepikirannya Hmm. dengan diferensiasi. Anak saya kan anak kelas saya itu ribut aja jalan-jalan, ada yang ngobrol, ada yang itu. Mungkin harusnya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Iya, harusnya. Nah, Bapak kan sudah membaca di googling nih ya tentang pembelajaran berdiferensi. Apakah itu bisa memastikan berjalan lancar untuk kondisi situasi pembelajaran Bapak? Saya sih Jika terbantu, diukur.
Saya Nah, sih tertarik. jika diukur bobotnya berapa nih untuk memastikan apakah hal itu bisa berjalan dengan lancar dari nilai 1 sampai 10 ya, Pak? Saya pikir bobotnya sekitar 8-an Bu ya. Karena saya 8 ya. eh, karena saya yakin bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi sih sepertinya siswa saya akan lebih fokus untuk belajar dan tidak ribut gitu Bu. Nah, oh iya Bapak bisa dijelaskan ya, seperti apa sih situasi kondisi pembelajaran berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi itu berarti kan sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya Bu ya, kayak saya baca itu berarti ada anak yang suka lari-lari, ini saya ajak aja keluar belajarnya. Saya misalnya belajar IPA, suruh dia aja ngambil-ngambil pohon, maaf, ngambil-ngambil daun ya Bu ya, ngambil-ngambil Iya. daun, ngambil-ngambil akar, dia lihat sendiri sambil jalan-jalan sambil lari-lari, jadi dia kan energinya di sana. Kalau anak yang sukanya ngobrol, berarti saya suruh aja lihat video biar dia mendengarkan obrolan supaya dia tidak ngobrol sendiri. Saya pikir akan berhasil Bu seperti itu. Oh iya. Dari yang tadi, jika dikaitkan dengan situasi di kelas Bapak, mana yang lebih memerlukan penanganan dari kondisi yang tadi? Misalkan anak yang lari-lari itu masuknya kan tadi ke anak yang tadi Bapak udah ngasih ide ya untuk belajar di luar segala macam. Nah, dari yang tadi itu bisa diprioritaskan kembali mana yang lebih urgent yang untuk Bapak tangani Yang lebih urgent sih sepertinya yang ngobrol ya Bu ya. Yang yang ngobrol, kalau ngobrol yang ya. lari-lari bisa dihentikan lah. Artinya Hmm. siswa tersebut saya suruh keluar ngambil akar, ngambil daun untuk pembelajaran dibawa ke kelas, dia amati. Nah kalau yang ngobrol kan harus benar-benar dikasih video supaya dia tidak ngobrol lagi, supaya menarik, Hmm. supaya tertarik untuk belajar. Jadi untuk yang ngobrol ini diberikan gagasan atau ide rencananya dilihatkan video ya Pak ya? Betul, akan saya perlihatkan video agar dia dapat belajar dengan cara mendengar dan melihat. Karena kan dia sukanya ngobrol nih Bu. Jadi ngobrol Iya Pak. berarti kan dia ingin ingin informasi dari orang lain. Nah, saya berikan informasinya dari video aja, dari video YouTube. Bapak bisa bayangkan nggak tidak kalau misalkan anak diberikan video itu bagaimana gambaran situasi di kelasnya? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak atau ada hal lain yang misalkan ada hal negatifnya gitu? Sudah diperhitungkan belum? Ya, kalau kalau anak pakai videonya pakai HP masing-masing, jelas Bu akan bermasalah karena mungkin anak akan lihatnya ke sana kemari. Tapi saya fokusnya bukan ke sana, tapi fokus ke anak akan diberikan video melalui, kebetulan sekolah saya kan punya Infokus ya Bu. Saya Hmm. melalui Infokus, jadi anak yang tadinya lari-lari, dia saya suruh untuk ambil dulu bahan untuk belajar keluar, nanti tetap dia nonton video bareng-bareng di sekolah di kelas. Hmm. Jadi lumayan capek ya pembelajaran diferensiasi, tapi Iya, menyenangkan sepertinya kepada anak ya. iya, tapi anak akan senang kayaknya Bu. Mudah-mudahan aja anak tidak rame lagi, tidak ribut lagi, dan lebih fokus belajar. Iya, ya itu yang saya harapkan juga ya. Jadi Bapak tidak pusing lagi. Nah, jadi Pak, yang sekarang Bapak akan lakukan setelah pembelajaran ini atau ada nggak alternatif jawaban lain dari Bapak tadi? Kalau misalkan pembelajaran diferensiasi tidak berjalan. Saya akan tetap ini dulu Bu, mencoba berdiferensiasi. Iya. Jadi langkah yang akan saya lakukan, saya akan tetap menggunakan apa, pembelajaran berdiferensiasi dulu untuk melihat kebutuhan belajar siswa dan untuk melihat apakah siswa fokus nggak. Kalau yang suka nggak suka jalan-jalan nih di kelas, anak yang jalan-jalan, saya suruh keluar ngambil pasir, ngambil tanah untuk dibawa ke kelas dipraktekkan, kemudian nonton video dia belajar dari sana juga. Saya saya akan coba dulu yang itu Bu. Iya, Pak. Itu Saya berhasil. juga saya juga sebenarnya menantikan apa ya, menantikan Bapak untuk berjalan apa tidak rencananya. Jadi Pak, kapan Bapak akan lakukan rencana itu, Pak? Mulai minggu depan Bu, hari Senin saya akan mulai coba karena saya harus menyiapkan dulu video YouTube-nya sama menyiapkan RPP yang berdiferensiasinya supaya ada gambaran bagi saya untuk pengelolaan kelas saya. Sudah sampai berapa persen, Pak? Kira-kira Bapak sudah menyiapkannya? Ini baru tuh 50%, 60% karena saya mengajak guru lain
untuk sama-sama membuat, karena kan kalau membuat sendiri itu Bu kadang-kadang perasaan diri saya tuh benar, padahal mungkin ini agak berbeda, jadi saya butuh koreksi dari orang lain. Saya ngajak guru kelas 6, guru kelas 3B, Ibu Ina, supaya membantu saya bareng-bareng untuk merencanakan pembelajaran. Kemudian Oh saya ya, juga jadi akan mengajak Bapak Kepala Sekolah untuk bukan mengajak ya, saya akan melaporkan RPP yang saya buat ini untuk dikonfirmasi ke Kepala Sekolah. oh ya, jadi Bapak akan melibatkan siswa, apa akan melibatkan guru rekan Bapak ya, Ya, rekan saya kerja akan Bapak melibatkan, di kelas. ya, saya Iya, akan jadi melibatkan juga Bapak, iya, guru kelas Bapak 3. juga akan, iya betul, Bapak akan memastikan dan berkolaborasi dengan rekan kerja Bapak yaitu guru kelas 3B, Ibu Ina ya Pak ya. Ya, Nah, terus Bapak juga dapat memastikan nih Pak, apakah hal itu dapat berjalan dengan lancar? ya, untuk memastikan pembelajarannya berjalan dengan lancar, saya akan meminta konfirmasi dari kepala sekolah dan ibu Iya, ya. tadi untuk monitornya. Oh ya. Jadi untuk berjalan dengan lancar Bapak perlu ya meminta dukungan dari kepala sekolah. Itu udah bagus Pak programnya ya Pak ya. Ya, Sudah bagus, mudah-mudahan lancar. amin, Nah, amin. ya udah. Baik Pak, dari sesi pembicaraan kita kali ini apa yang bisa Bapak simpulkan gitu? Apakah perasaan Bapak Alhamdulillah Bu, sudah plong? saya sudah plong, saya sudah enak ya. Jadi Alhamdulillah. saya akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan berkolaborasi dengan Ibu Ina untuk membuat RPP-nya. Kemudian nanti bareng-bareng kita monitor dengan kepala sekolah dan Bu Ina untuk pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih Bu Lastri sudah membantu Iya, saya. sama-sama, Pak. Iya, Mudah-mudahan nanti kalau ada hal-hal lain lagi, kita bisa diskusi lagi ya, Pak ya. iya, terima kasih Bu. Semoga Bapak Iya, pembelajaran diferensiasinya berjalan dengan lancar. amin, amin. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang.